malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvindiasa Sada Putra dengan NIM G2312301446. Di sini saya akan membuat tutorial membuat antarmuka Raspberry Pi dengan LED. Langsung saja untuk persiapan alatnya ada charger 5 volt dengan minimal 3 ampere, micro SD minimal 32 GB, konverter HDMI ke VGA atau kabel extend HDMI, konverter micro SD to USB atau yang biasa disebut dengan OTG, dan tentu saja alat Raspberry Pi-nya sendiri, monitor, mouse, dan keyboard. Di presentasi ini akan membahas langkah-langkah praktikum dalam mengoperasikan Raspberry Pi. Mulai dari persiapan alat ya seperti yang saya sebutkan tadi, instalasi sistem operasi menggunakan Etcher, pengoperasian Raspberry Pi hingga percobaan pengendalian LED menggunakan Python. Oke, langsung saja untuk instalasi Etcher-nya dan OS Raspberry. Di sini memerlukan flash etcher ke micro SD menggunakan USB to micro SD. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengunduh etcher dan sistem operasi Raspberry Pi Imager. Etcher adalah alat yang digunakan untuk memflash sistem operasi ke dalam micro SD, yang kemudian akan digunakan untuk booting Raspberry Pi setelah itu pengunduhan etcher. Kita perlu melakukan flashing etcher ke micro SD dengan menggunakan USB to micro SD agar Raspberry Pi-nya dapat menjalankan sistem operasi yang telah terinstall. Selanjutnya adalah instalasi OS Raspberry Pi. Setelah melakukan flashing etcher, langkah selanjutnya adalah menginstal Raspberry Pi Imager untuk sistem operasi. Raspberry Pi Imager akan memudahkan kita dalam memilih dan menginstal berbagai sistem operasi Raspberry Pi ke dalam micro SD. Setelah sistem operasi berhasil diinstal, micro SD siap digunakan untuk booting Raspberry Pi. Di sini untuk tampilan Raspberry Pi-nya sendiri ada pilihannya ada Raspberry Pi device. Di sini menggunakan Raspberry Pi 3, operasi sistemnya adalah Raspberry Pi OS 64 bit dan storage-nya diarahkan ke micro SD yang tadi sudah disiapkan. Selanjutnya pengoperasian Raspberry Pi. Di sini kita membutuhkan Raspberry Pi hardware-nya, terus monitor. Sebenarnya ada lagi untuk keyboard dan mouse. Lalu ada kabel VGA dan konverter VGA atau HDMI. Jika monitornya tidak ada colokan untuk VGA-nya, dan tentu saja SD card yang tadi sudah terinstall OS Raspberry. Untuk mengoperasikannya di sini pastikan yang micro SD yang sudah terinstall dengan sistem operasi Raspberry Pi sudah terpasang dan Raspberry Pi sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya proses booting. Setelah Raspberry Pi dihidupkan, proses booting akan dimulai. Raspberry Pi akan memulai sistem operasi yang sudah terinstall dan meminta untuk membuat akun user baru yang akan digunakan untuk login ke dalam sistem. Proses ini penting untuk pengaturan awal Raspberry. Dan sedikit catatan untuk biasanya di Raspberry Pi-nya ini ada untuk update sistem terbaru, tapi kemarin itu saya di skip karena itu terlalu memakan banyak waktu, jadi lebih baik di skip aja. Selanjutnya kita klik menu aplikasi pada Raspberry OS ini untuk membuka Python-nya. Jadi klik menu aplikasi pada Raspbian OS dan klik programming. Pilih kemudian pada interface aplikasi Tony Python IDE, maka klik new .only Python IDE. Ketika menginstal Raspbian OS di Raspberry Pi, maka sudah include aplikasi Tony IDE. Kemudian pada interface aplikasi Tony IDE, maka klik new. Dan selanjutnya itu buka terminal untuk menginstal beberapa library atau package. Pastikan kita sudah menginstal Python 3. Jika belum, maka bisa menggunakan komen yang ada di sini. Oke, selanjutnya ini untuk percobaan pertama. Percobaan kali ini menggunakan LED yang terhubung pada pin
GPIO 21 Raspberry. Program yang kita buat akan mengontrol LED untuk berkedip sekali saja, dan program ini langsung mengakses GPIO pins Raspberry Pi untuk memberikan sinyal on atau off yang menghidupkan dan mematikan LED sekali saja. Dan ini untuk codingannya. Di sini LED pinnya ada di 14, terus di sini ada pin LED menyala dan GPIO output LED pin GPIO high. Ini untuk instruksi menyalakan LED, dan time sleep (1) ini untuk menyalakan sedetik. Selanjutnya itu mematikan LED, print LED mati, GPIO output LED pin GPIO low. Ini untuk baris ini untuk menginstruksikan LED mematikan, dan time.sleep (1) ini untuk mematikan sedetik. Untuk hasilnya nanti seperti ini, jadi nanti menyala sekali dan langsung mati. Oke, untuk selanjutnya mengontrol LED berkedip secara terus-menerus. Pada percobaan ini kami menggunakan LED yang terhubung pada pin GPIO 21 Raspberry Pi. Program yang kita buat akan mengontrol LED untuk berkedip secara terus-menerus dan dengan jeda waktu tertentu. Program ini mengakses GPIO pins Raspberry Pi untuk memberikan sinyal on atau off yang menghidupkan dan mematikan LED secara langsung. Di sini untuk LED pinnya ada di 21, dan ini untuk codingannya. Jadi LED pinnya ini sebenarnya harusnya 21, tapi saya tidak punya footage-nya, jadi dipilihnya harusnya ini 21. Dan ini untuk eksekusi program terus-menerusnya. Sebentar, ini buat setting pin GPIO-nya. Jadi GPIO set mode GPIO.bcm dan GPIO set warning (false) ini untuk mematikan pemberitahuan warning. Terus GPIO.setup LED _pin, GPIO.out. Dan untuk eksekusi programnya secara terus-menerus ini menggunakan while true ini buat ngeloop lampu berkedipnya. Dan ini untuk codingannya seperti yang tadi, seperti yang awal tadi. Untuk time.sleep-nya itu 1 detik, dan untuk menyala dan mematikannya juga 1 detik. Terus GPIO.cleanup ini untuk membersihkan pin GPIO untuk digunakan kembali. Oke, ini untuk proses di codingannya. Jadi LED pinnya itu 21. Dan ini untuk hasilnya. Dari percobaan ini menunjukkan bahwa LED berhasil dinyalakan dan dimatikan sesuai dengan perintah program yang telah kita buat di Tony Python IDE. Dengan menambahkan jeda waktu antara on dan off yaitu 1 detik, LED akan berkedip secara teratur, yang menunjukkan bahwa Raspberry Pi dapat mengendalikan perangkat fisik melalui GPIO pins. Oke, sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.